Jutaan murtad secara rahasia. Mereka dibaptis secara sembunyi. Ini adalah fakta mengejutkan bagi dunia Islam. Iran. Fakta di Iran. Diperkirakan lebih dari 1 juta warga Iran telah menjadi pengikut Kristus secara rahasia. Iran disebut sebagai negara dengan pertumbuhan gereja tercepat di dunia. Tantangan di Iran. Hukum syariah di Iran menjadikan murtad sebagai pelanggaran berat, bahkan bisa dihukum mati. Penganiayaan berat terjadi bagi mereka yang terbukti berpindah agama. Arab Saudi. Fakta di Arab Saudi. Meski sangat tertutup, laporan dari organisasi misi menyebutkan ada ribuan orang Kristen rahasia. Banyak di antaranya adalah ekspatriat, tetapi juga warga Saudi asli yang diam-diam percaya pada Kristus. Tantangan di Arab Saudi. Konversi bisa dihukum mati berdasarkan syariah. Ibadah Kristen hanya bisa dilakukan di ruang privat, seringkali dalam ketakutan. Mesir. Fakta di Mesir. Diperkirakan ratusan ribu Muslim diam-diam berpindah agama meski secara resmi tidak diakui. Banyak yang bergabung dengan gereja Injili atau Katolik di wilayah perkotaan. Tantangan di Mesir. Karena hukum syariah, mereka tidak bisa mengubah identitas resmi. Bisa mengalami pengucilan, kekerasan, atau kehilangan hak waris. Maroko. Fakta di Maroko. Diperkirakan, ada lebih dari 20.000 orang Kristen rahasia di Maroko. Sebagian besar berasal dari wilayah perkotaan, dan kalangan muda yang terpapar informasi dari luar. Banyak yang belajar kekristenan melalui YouTube, satelit Kristen, dan media daring lainnya. Tantangan di Maroko. Konversi dari Islam secara hukum dilarang dan tidak diakui secara resmi. Gereja rumah tumbuh secara sembunyi-sembunyi, karena pemerintah melarang pendirian gereja baru untuk warga lokal. Para murtad menghadapi tekanan sosial, pengucilan keluarga, dan risiko penangkapan. Beberapa dilaporkan, diperiksa aparat karena aktivitas rohani secara privat. Tunisia. Fakta di Tunisia. Diperkirakan terdapat sekitar 10.000 hingga 15.000 orang Kristen rahasia di Tunisia. Konversi banyak terjadi pasca revolusi musim semi Arab, ketika akses informasi lebih terbuka. Orang-orang yang berpindah agama sering mendapat inspirasi dari konten Kristen daring dan pengalaman spiritual pribadi. Tantangan di Tunisia. Undang-undang tidak secara eksplisit melarang konversi, tetapi tekanan dari masyarakat dan keluarga sangat tinggi. Gereja-gereja lokal tidak menerima eks-muslim secara terbuka, sehingga mereka beribadah secara diam-diam. Para murtadin bisa mengalami pengusiran, kehilangan pekerjaan, dan pengawasan oleh aparat negara. Pakistan. Fakta di Pakistan. Diperkirakan ada lebih dari 150.000 hingga 200.000 Muslim Pakistan yang telah berpindah ke Kristen, kebanyakan secara rahasia. Banyak kasus terjadi melalui penginjilan pribadi, kesaksian di kamp pengungsi, dan mimpi visi Yesus. Tantangan di Pakistan. Hukum penistaan agama di Pakistan sangat ketat. Murtad dianggap pengkhianatan terhadap Islam, dan bisa memicu kekerasan massal. Afghanistan. Fakta di Afghanistan. Afghanistan disebut sebagai salah satu wilayah dengan gereja bawah tanah paling tersembunyi di dunia. Diperkirakan ada sekitar 10.000 hingga 20.000 orang Kristen eks-Muslim di Afghanistan, mayoritas hidup dalam kerahasiaan total. Tantangan di Afghanistan. Murtad dari Islam dihukum mati menurut hukum Taliban dan Syariah. Gereja tidak diperbolehkan berdiri. Indonesia. Fakta di Indonesia. Diperkirakan terdapat lebih dari 6 juta orang Kristen dari latar belakang Muslim di Indonesia. Konversi terjadi lewat pendidikan, pernikahan campuran, mimpi visi, serta pelayanan di daerah terpencil. Tantangan di Indonesia. Undang-undang penistaan agama dan tekanan masyarakat membuat banyak eks-Muslim Kristen tidak bisa terbuka. Beberapa kasus pembaptisan memicu persekusi. Malaysia. Fakta di Malaysia. Diperkirakan ada antara 50.000 hingga 100.000 orang Kristen yang berasal dari latar belakang Muslim di Malaysia. Banyak yang dibaptis secara rahasia atau memeluk iman Kristen tanpa mengubah KTP. Tantangan di Malaysia.
Konversi dari Islam dilarang di sebagian besar negara bagian. Ex-muslim bisa dipenjara atau dikirim ke pusat rehabilitasi akidah. Nigeria. Fakta di Nigeria. Diperkirakan ada lebih dari 600.000 orang Kristen dari latar belakang Muslim, atau MBB di Nigeria. Konversi paling banyak terjadi di wilayah utara yang mayoritas Muslim. Tantangan di Nigeria. Di beberapa wilayah, murtad bisa berujung kematian, pengusiran, atau serangan fisik. Pemerintah daerah sering mengabaikan hak para murtadin. Sudan. Fakta di Sudan. Diperkirakan ada lebih dari 100.000 Kristen dari latar belakang Islam. Banyak yang berpindah setelah konflik sipil dan trauma perang di Darfur. Tantangan di Sudan. Hukum syariah masih mempengaruhi masyarakat, meski pemerintah lebih sekuler. Gereja sering diserang dan mualaf Kristen mengalami diskriminasi berat. Aljazair. Fakta di Aljazair. Aljazair dikenal sebagai negara dengan gereja bawah tanah yang berkembang paling cepat di Afrika Utara. Diperkirakan antara 50.000 hingga 200.000 ex-muslim telah menjadi Kristen, terutama di wilayah suku Kabyle yang lebih dikenal dengan Berber. Tantangan di Aljazair. Pemerintah telah menutup lebih dari 20 gereja evangelis sejak 2019. Murtadin Kristen sering diintimidasi dan dituduh menghina Islam. Mali. Fakta di Mali. Mali mengalami gelombang kecil namun stabil konversi dari Islam ke Kristen. Konversi sering terjadi di wilayah yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekejaman kelompok jihadis. Banyak murtadin terinspirasi melalui pelayanan gereja lokal, bantuan kemanusiaan, dan pengalaman spiritual pribadi. Tantangan di Mali. Mali termasuk bagian dari Sabuk Syariah, wilayah dengan pengaruh Islam konservatif dan ekstremisme tinggi. Tekanan dari keluarga dan masyarakat sangat kuat, sehingga banyak murtadin harus berpindah tempat tinggal untuk menjaga keselamatan. Beberapa menghadapi ancaman kekerasan atau penolakan dari komunitas setempat. Niger. Fakta di Niger. Niger juga mencatat konversi diam-diam ke Kristen, meski skalanya relatif kecil. Konversi terutama terjadi di wilayah utara dan pedesaan, yang sebelumnya sangat tertutup. Faktor utama konversi adalah trauma akibat serangan kelompok Islam radikal, serta kontak dengan gereja dan LSM internasional. Tantangan di Niger. Seperti Mali, Niger juga berada dalam zona konservatif Islam, di mana murtad dianggap tabu dan berbahaya. Gereja tidak memiliki kebebasan penuh, dan murtadin harus beribadah secara rahasia. Banyak murtadin Kristen di Niger kehilangan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Estimasi murtadin diam-diam, silent apostasi, di banyak negara seperti Nigeria, Iran, dan Indonesia, seringkali jauh lebih besar dari angka yang tercantum dalam data sensus atau laporan resmi. Angka yang ditampilkan sebelumnya cukup konservatif, dan hanya mengambil perkiraan minimal dari sumber-sumber akademis, misionaris, atau survei internasional terbatas. Mari kita koreksi, dan perbarui tabel dengan angka yang lebih realistis, dan reflektif terhadap laporan lapangan, organisasi misi, dan riset independen seperti dari Pew Research, Operation World, dan laporan gereja-gereja lokal di negara-negara tertutup. Estimasi jumlah murtadin hingga tahun 2024 berdasarkan perkiraan lapangan. Indonesia. Populasi Muslim 231 juta. Murtad 6 juta sampai 12 juta, atau 2,6% sampai 5,2%. Iran. Populasi Muslim 89 juta. Murtad 8 juta, atau 9,4%. Nigeria. Populasi Muslim 115 juta. Murtad 2 juta sampai 6 juta, atau 2-6%. Mesir. Populasi Muslim 90 juta. Murtad 500.000 sampai 1 juta atau 0,5% sampai 1%. Sudan. Populasi Muslim 45 juta. Murtad 400.000 sampai 800.000 atau 0,9% sampai 1,7%. Pakistan. Populasi Muslim 225 juta. Murtad 500.000 sampai 1 juta, atau 0,2% sampai 0,4%. Malaysia. Populasi Muslim 20 juta. Murtad 300.000 sampai 500.000, atau 1,5% sampai 2,5%. Aljazair. Populasi Muslim 44 juta.
Murtad 500.000 sampai 700.000 atau 1,1% sampai 1,6%. Maroko, Tunisia. Populasi Muslim 64 juta. Murtad 300.000 sampai 600.000 atau 0,5% sampai 1%. Afghanistan. Populasi Muslim 39 juta. Murtad 50.000 sampai 100.000 atau 0,1% sampai 0,3%. Mali, Niger. Populasi 34 juta. Murtad 50.000 sampai 100.000 atau 0,15% sampai 0,3%. Arab Saudi. Populasi 36 juta. Murtad 100.000 sampai 300.000 atau 0,3% sampai 0,8%. Catatan penting. Iran, berdasarkan riset dari Gamaan tahun 2020, hanya 32% warga Iran yang masih mengidentifikasi sebagai Muslim. Sekitar 8 juta diyakini telah menjadi Kristen atau tidak beragama, meskipun ini tak muncul di data resmi. Nigeria, laporan dari organisasi Kristen dan internal gereja, menyebutkan ada jutaan mantan Muslim yang menjadi Kristen, khususnya di bagian utara Nigeria. Indonesia, selain pertumbuhan Kristen di daerah mayoritas Islam, seperti Jawa dan Sumatera, muncul komunitas ex-Muslim underground, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Banyak yang berpindah ke Kristen, agnostik, atau menjadi spiritualis non-agama. Aljazair dan Maroko, walaupun kecil, ada gerakan Kristen bawah tanah yang tumbuh signifikan sejak tahun 2000, khususnya di wilayah Kabylie dan Atlas. Kesimpulan. 1. Angka murtad sebenarnya jauh lebih tinggi daripada estimasi konservatif. 2. Banyak yang tidak tercatat secara legal karena takut stigma, sosial, bahkan hukuman pidana. 3. Pertumbuhan kekristenan di negara-negara ini terjadi secara diam-diam namun masif, seringkali disertai konversi lewat media digital, mimpi, atau pelayanan sosial. 4. Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah adalah kawasan dengan tren konversi terbesar dari Islam ke Kristen secara rahasia. Fenomena ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap ekstremisme agama, pencarian spiritual pribadi, pengalaman mimpi, penglihatan tentang Yesus. Seperti dikatakan oleh Open Doors, kekristenan berkembang paling cepat di tempat yang paling berbahaya untuk menjadi Kristen.